kalau perlu sudah kuat, gitu ya. Masing-masing bisa 15 menit, Adakah yang menjaga waktu supaya jangan molor? Ada. Oke, Gusti Rahel nanti yang akan berteriak haleluya. Kalau sudah 15 menit stop. Mari silakan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk bersedia yang kesempatan pada saya. Terima kasih juga Ferdi dan juga pengurus bersedia. Perkenalkan, saya Andreas Kristianto dari Sekolah Kuliah. Saya akan mempresentasikan soal interseks, trauma dan ambiguitas seks. Jadi sebelumnya kalau bicara di depan dosen-dosen teologi itu agak traumatis. Ya, saya berupaya sebaik mungkin, Bapak Ibu. Disclaimer juga, saya juga bukan ahli medis ya, atau ahli seks. Ini dari perspektif teologisnya. Dan tentu banyak kekurangan di akal saya, karena ketika mendengarkan tadi presentasi Bu Septemi, saya itu baca sebagian, tapi hanya pasal-pasal trauma. Jadi ini kadang teorinya ini arahnya kemana, itu saya tidak begitu paham. Tapi mencoba mengaitkan itu dengan trauma, sehingga saya merasa analisisnya sangat kurang. Saya mulai tentang interseks dari Abia Makanang, fenomena yang mungkin cukup terbaru ya Bapak Ibu, bahwa pengakuan hukum atas perubahan identitas gender itu diperbincangkan baik agama masyarakat. Sehingga studi interseks menjadi diskursus di ruang publik. Apa yang dialaminya itu kata dokter di Indonesia disebut hipospadia dan harus mengalami operasi bedah kolektif. Jadi kondisi interseks yang dialami Abia Makanang itu adalah kondisi di mana penis lubang hiatus itu terletak tidak pada kondisi pada umumnya. Jadi bisa di sepanjang penis atau bisa di bawah penis. Ini menjadi diskursus yang menarik sekali dalam soal interseks. Apa itu interseks? Interseks adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak sesuai dengan deskripsi medis standar pria atau wanita. Jadi kondisi interseks ini mengalami variasi perkembangan yang luar biasa dan disebut sebagai kondisi yang ambigu. Jadi disjungsi bahwa anatomi seks baik internal maupun eksternal mengalami tidak lengkap. Jadi ada anomali kromosom seks dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya melihat apa yang dianggap umum, standar umum dalam pengertian medis, biasanya definisi normal itu adalah seseorang dengan komposisi kromosom X dan testis yang terletak di dalam kantung skrotum. Jadi testis menghasilkan sperma melalui vas deferens, dapat diangkut ke uretra dan mengalami ejakulasi di luar tubuh. Dan panjang penis diperkirakan kalau lahir begitu, ya ukurannya penis ideal itu seperti itu. Testis menghasilkan testosteron dan wanita menghasilkan kromosom X dan sebagainya. Studi interseks bisa di luar dari deskripsi medis secara standar ini. Beberapa jenis kondisi interseks, Bapak Ibu, ada yang disebut sindrom insensitivitas androgen. Jadi orang dengan kategori AIS ini dilahirkan dengan kromosom X seperti pria pada umumnya, tetapi tidak dapat memproses hormon pria. Karena mereka kekurangan reseptor, maka orang dengan AIS mengembangkan alat kelamin luar wanita. Itu yang terjadi dengan kondisi AIS. Dan ini ada grade-grade-nya ternyata, dari grade 1 sampai grade 7. Dan itu mengalami ambiguitas, tidak sesuai dengan standar yang disebut dalam tanda petik normal. Lalu yang kedua ada
variasi namanya hiperplasia adrenal bawah. Jadi kondisi ini adalah kondisi kekurangan enzim yang menyebabkan adanya malfungsi pada kelenjar adrenal janin yang mana menghasilkan kelebihan produksi androgen pada janin. Dan ini Bapak Ibu membuat embrio XX memiliki klitoris yang lebih besar dari rata-rata. Jadi klitoris terlihat seperti penis atau labia, terlihat seperti sikopum. Dan banyak lagi ya jenis kondisi interseks, ada overtestis, ya, variasi lain perkembangan lunar, bahkan ada sindrom disebut sindrom Turner. Itu sindrom individu mengalami bisa XXY, XO, XY, XXY itu macam-macam ya kromosomnya. Ada juga sindrom Klinefelter, individu interseks karena pola kromosom yang atipikal. Lalu juga ada anomali genital lainnya, hipospadia tadi, dan juga sindrom defisiensi alpha reduktase. Kondisi seksual interseks. Saya langsung saja, problemnya adalah begini, Bapak Ibu, bahwa diagnosis tentang interseks itu merujuk pada orang bilangnya secara medis itu darurat klinis dan sosial yang harus diperbaiki dalam konteks medis melalui intervensi atau pihak yang bertujuan untuk menormalkan keragaman tubuh. Maka dalam beberapa penelitian seperti Swisser, dia katakan bahwa yang terjadi jumlah intervensi bedah koreksi medis dan tingkat ketidakpuasan tubuh itu semakin banyak. Jadi pasien bedah itu malah justru mengalami ketidakpuasan terhadap tubuh. Maka terjadi tingkat depresi, kecemasan, gangguan stres, dan juga trauma. Bahkan orang sampai menyakiti dirinya sendiri dan punya ide untuk bunuh diri. Dan itu yang terjadi. Lalu saya mengkaitkan bahwa ini menjadi persoalan ketidakadilan epistemik terhadap tubuh yang menggambarkan ada pengetahuan yang ditransmisikan secara sistematis terhadap tubuh. Jadi kalau itu dikaitkan dengan orang-orang interseks, orang mengalami isolasi, lalu juga ada upaya pembukaan suara orang-orang interseks melalui operasi bedah. Lalu bagaimana soal hak asasi manusia terkait soal otonomi tubuh jika itu masih banyak? Saya merujuk sejarah trauma tubuh interseks dari dermatoid menuju monster, ya istilah kita bikin ada masukan terkait soal interseks ini. Sebenarnya secara asal usul periode klasik 2000 itu istilah dermatoid biasa dikenal, diakui. Dulu orang-orang Yunani memperlihatkan bahwa ada banyak orang-orang hermafrodit. Bahkan dalam catatan ini ya, Frankfurt dia bilang bahwa ini harus berbalas. Organ reproduksi perempuan itu hanyalah kebalikan dari organ laki-laki. Jadi konsepnya model satu jenis kelamin, tapi mengakui hermafrodit dulu di era Yunani kuno begitu. Lalu meskipun hermafrodit diakui, hukum Romawi dan Eropa bervariasi, bahkan di bawah kepemimpinan Romulus untuk hermafrodit berada dalam hukuman mati, dicap sebagai monster, seringkali dibunuh dengan cara ditenggelamkan. Tetapi di sisi lain yang menarik adalah dipekerjakan untuk tujuan-tujuan sensual. Saya ini sebagai visual fenomena, Bapak Ibu, soal sudah kuno, baik di dalam akibat maupun di dalam konteks kuno, kerajaan itu mengalami pergeseran itu macam-macam dan sangat kompleks sekali, juga. Bahkan pada abad ke-17 juga begitu. Hermafrodit bisa menjadi saksi di pengadilan dan mereka, asalkan mereka melakukan yang sesuai dengan jenis kelamin yang mendominasi kepribadian mereka. Lalu mungkin gerakan feminis atau 19 pada gelombang awal itu membuat dokter yang sensitif terhadap identitas seksual, soal anatomi, pasien, dan sebagainya. Lalu ada kebingungan sosial, kebingungan etika mengenai seks, gender, seksualitas. Di abad itu, di era modern, dokter justru memperkuat dikotomi tradisional, bahkan menghilangkan opsi
gender yang lain dalam catatan medis. Jadi ada periode penghapusan orang-orang intersex. Intinya apa? Intinya di tahun 50-an ada Universitas Johns Hopkins melalui psikolog yang bernama John Money, dia melakukan operasi bedah saat itu dan menghapus intersex melalui intervensi medis pada anak usia dini. Jadi teorinya John Money ini bahwa kalau anak mengalami intersex itu harus dioperasi. Lalu ketika dia dioperasi, dia memilih satu model jenis kelamin, saya laki-laki, itu akan memiliki peran sebagai laki-laki. Kenyataannya tidak. Ketika saudara remaja pemuda, ternyata dalam dirinya itu adalah perempuan. Jadi banyak yang mengalami ketidakpuasan. Salah satu saksinya adalah dari David Kramer yang pernah mengalami operasi dari Jerman. Jadi dia menolak penugasan seks dan membenci perawatan medis yang diterima dan mengalami trauma baik tubuh maupun psikologis. Jadi ide ini dalam periode modern ini mengakui dua jenis kelamin aktif dan berbeda dan setara, tapi intersex dihapus. Nah, saya masuk yang agak teologis seperti itu. Jadi ada traveling bodies. Saya mengenal istilah dari seorang teolog namanya Susanna Hoffman, traveling bodies dan kejatuhan dosa sebagai penyebab trauma intersex. Jadi produk dari kejatuhan hukuman dosa Adam dan Hawa itu membuat kejatuhan dalam karakteristik biologis. Jadi alam yang rusak, yang menyimpang dari kesempurnaan aslinya, lalu kita berupaya untuk memerangi kekacauan itu. Nah, lalu diimplementasikan bahwa bagaimana memerangi kerusakan tubuh itu, yaitu dengan operasi medis. Jadi kita meringankan penyakit pada tubuh, termasuk membantu anak saya dengan cara operasi medis. Jadi pemikiran ini menjadi ide untuk argumentasi filosofi medis terhadap orang-orang intersex dan gagasan ini sangat problematis. Lalu stigma intersex sebagai dosa itu tidak dialami oleh mereka itu sudah teman-teman dari itu. Mereka melihat diri sebagai pendosa, tidak layak, mengalami kejahatan. Sehingga ada infobia, ketakutan terhadap orang-orang intersex. Dan stigmatisasi ini terhadap atipikal itu dipandang sebagai penyimpangan dari rancangan Tuhan. Bagaimana ini? Sehingga orang-orang intersex menjauh dari konsep normalisme bersifat patologis daripada parasitas. Ini yang menyebabkan terjadi banyak diskriminasi terkait soal tubuh yang berbeda. Komentar beberapa teolog, misalnya Justin Martyr dalam bukunya itu memasukkan hermafrodit dalam tulisannya sebagai orang yang tidak beruntung, bahkan ada dalam praktik prostitusi. Jadi sangat negatif sekali, sangat miring pandangannya. Bahkan Athanasius juga begitu. Ini seperti orang-orang yang berhala praktik pagan sebagai tontonan yang tidak sopan, mengandung ejekan. Bahkan Agustinus juga menyampaikan bahwa hermafrodit itu mengerikan, terjadi distorsi dalam penciptaan. Pertanyaannya bagaimana semua ini? Realitasnya ada ambiguitas. Lalu saya masuk tentang dari trauma ke hubungan zina, sebuah resistensi teologis. Doktrin kita dalam Kristen itu sangat kuat sekali bicara soal agama yang menubuh dan badir itu. Sehingga pengalaman ilahi di dalam tubuh membawa kita juga dalam refleksi kritis atas pengalaman teologis yang menunggu. Misalnya inkarnasi, firman dan daging kan sesuatu yang menunggu. Saya mengatakan trauma sebagai pengalaman teror, kehilangan kendali dan ketidakberdayaan total sama peristiwa stres, dan itu mengancam integritas fisik dan psikologis dari seseorang. Karena tadi yang juga dirujuk oleh Bu Teddy soal Herman, trauma bicara juga soal struktur kekuasaan. Trauma psikologis menjadi penderitaan orang yang tidak berdaya. Korban juga tidak berdaya oleh kekuatan yang luar biasa dan sangat sistematis. Jadi orang-orang intersex mengalami trauma terkait otoritas terhadap tubuhnya. Jadi hampir semua korban mengalami tekanan emosional yang parah dan sebagai besar mengganggu ingatan masa lalu ke masa kini.
Tadi juga ada rujukan dari Van Gogh yang mengatakan bahwa realitas korban menghasilkan trauma tentang gambar, perilaku, perasaan, bahkan keadaan psikologi dan hubungan antar pribadi. Bahkan para korban disalahkan atas perbuatan dan kondisi yang dialaminya, pada pura-pura sakit, gila, untuk mengalami kelemahan moral. Oke, saya langsung Bapak Ibu. Ini terkait soal resistensi teologi tubuh. Saya bicara soal visi masyarakat yang kontinu dan inklusivitas. Saya juga bicara soal anggota tubuh yang mengalami inferioritas, keragaman, ambiguitas. Saya mengeksplorasi soal tubuh Kristus yang non-binary gender. Bahkan merujuk pada 1 Korintus 12 ya, dari Rasul Paulus sebagai anggota tubuh Kristus. Dan juga saya mengkaji dari perspektif yang formal ya, tentang partenogenesis, relasi tubuh Kristus yang rumit, yang ambigu, yang campur baur, yang itu di luar dari sistem normatif. Dan juga saya merujuk kepada Gerard Login dalam bukunya Queer Theology yang memperlihatkan bahwa tubuh intersex itu tubuh yang asing, teralienasi, tetapi punya potensi resistensi, subversif dari seluruh norma yang disetujui baik secara sosial, medis, dan sebagainya. Lalu saya terakhir memberi respon bahwa tubuh intersex adalah ciptaan Allah. Karena secara penelitian sains dikatakan 4.000 varian perkembangan seks fisik. Lalu juga saya merujuk ke Mazmur 139 yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana sebab engkaulah yang membentuk buah mengganggu, menenun aku dalam kandungan itu. Dalam Mazmur itu sebenarnya kita bisa berefleksi bahwa sebetulnya waktu 15 menit sudah habis. Ya, jadi tulisan ini menawarkan penelitian lebih lanjut dalam konteks Indonesia dalam menyuarakan pengalaman hidup tentang seks, peran agama dalam kehidupan seks menjadi penting dalam perjalanan spiritual dan membangkitkan harapan untuk proses hidup dan trauma. Dan 3 rekomendasi saya, Bapak Ibu, membangun kepemudaan komunal religius tentang makna perayaan tubuh di tengah ambiguitasnya. 2, meningkatkan ikatan sosial dan integrasi sehingga terjadi konektivitas antara individu seks, gereja, komunitas, dan masyarakat. Dan 3, teologi. Saya dapat bekerja sama dengan medis dalam perawatan orang-orang intersex. Sehingga dengan demikian perawatan pastoral nomor tersebut tertuju tidak hanya pada aspek biologis, tapi psikologis, sosial, dan spiritual. Terima kasih. Terima kasih untuk kelas yang pertama. Silakan rekan-rekan. Kita akan gunakan waktu 10 sampai 15 menit kalau ada respons dan bisa ditanggapi langsung ya. Silakan. Pak Arka, Pak Andreas, mau 2 atau 3 Pak Andreas? 2 dulu. Silakan. Pendeta Andika, panggilannya Andika lebih atau seluruh? Silakan. Oke, terima kasih Pak Andreas. Tema yang menarik. Saya mau konfirmasi apakah Anda mengatakan bahwa seorang intersex gitu ya mengalami trauma karena stigma-stigma negatif yang akan ada di sekitar kehidupan mereka untuk menimbulkan trauma. Nah, hanya bukankah seorang intersex itu tidak selalu merujuk dalam kondisi fisiologis yang bisa nampak gitu ya. Dan menurut penelitian Pak Andreas yang saya tahu tesis Anda juga tentang itu dan berlanjut dengan tema yang sama di proyek disertasi. Sejauh apa penelitian yang Anda lakukan apa ya problem traumatis yang akhirnya dirasakan oleh seorang intersex karena stigma-stigma negatif. Semoga tertangkap. Yang kedua, masukan saya kira tadi Pak Andreas sempat menyebut mengenai teologi inkarnasi sebelum juga terlihat di teologi tubuh, sempat juga menulis tentang konsep 5D yang selama ini kita lihat ya rupa Allah itu sesuatu yang sempurna dan seterusnya, tapi bukan mengenai sesuatu terluka dan seterusnya. Saya kira sudah tahu sejauh apa adalah 5D sudah dielaborasi dalam tulisan, tapi mungkin masukan saya itu
itu bisa dioperasi dan itu akan menarik jadi rujukan pengembangan mengenai trauma dari sebuah intersek. Tidak saya teknik. Terima kasih. Berikutnya Pak Andreas juga kepada Pak Andreas. Mikrofonnya nggak kedengaran Pak yang di sebelah sana. Iya, terima kasih Pak Andreas untuk bertanya kepada Pak Andreas juga. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan definisi trauma yang mau disampaikan itu apa ya? Itu mungkin pertanyaan klarifikasi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk responnya. Yang pertama untuk Berita Andika terkait soal stigma tadi ya. Memang yang di studi S2 itu masih literatur. Jadi di proyek S3 tadi itu rencana saya memang penelitian. Oleh karena di kesetiaan ini saya lebih sensitif ya, banyak hal yang membantu dan mendorong saya supaya teman-teman intersex itu memiliki suara. Jadi teorinya Kornwall, lalu ada juga teori yang lain, itu coba saya elaborasi. Jadi kalau Kornwall itu menekankan soal perspektif biologisnya, kalau yang kedua ini soal perspektif ini, akibatnya saya coba elaborasi. Lalu saya mencoba untuk mendengarkan suara teman-teman intersex. Saya sudah menemukan beberapa teman, karena sejak tahun 2016 itu saya banyak berkecimpung bersama dengan teman-teman dari studi radio itu, sehingga banyak percuma-percuma yang menolong saya secara teoritis, tapi juga saya mendengarkan secara langsung stigma-stigma yang terjadi yang saya katakan. Jadi saya mau uji di pengalaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi terkait soal apa tadi? Imagery. Saya tidak masukkan di sini karena terlalu luas dalam terkait soal materi. Tetapi memang salah satu kritik juga ini tadi juga terkait trauma ya. Kritik imagery yang menjadi gagasan yang selama ini kita terima, entah itu substansi, entah itu fungsional, entah itu relasional, itu tiga-tiganya tidak memberi ruang terhadap ambiguitas tubuh. Jadi kritik beberapa teori atau orang-orang yang berkecimpung dalam teori intersex, lalu bagaimana konsep gambar dan rupa alam ini? Ya, ada teori namanya Egan Bersansa yang dari perspektif individu atau ini dia mengatakan bahwa kita sebenarnya bisa melihat gambar dan rupa Allah itu di dalam diri sida-sida, khusus menyebutkan itu di mati sebenarnya. Umat itu apa? Saya mencoba melacaknya ternyata luas sekali dan sangat unik mendalam sida-sida dan proses sederhana itu menjadi hal yang bercek ke depan gitu. Lalu juga di dalam kitab kejadian satu itu tidak pernah dilepaskan dengan konteks kristologi. Jadi bicara soal gambar dan rupa Allah itu sampai merujuk kepada gambaran Kristus sebagai sang imago Dei. Dalam beberapa penelitian yang menarik adalah lalu bagaimana soal intersex? Biasanya kita membaca kodrat Kristus itu adalah dalam kritiknya manusia aneh, manusia laki-laki. Padahal kodrat Kristus itu adalah antropos. Misalnya dalam pengakuan iman gereja kita, pengakuan iman rasuli, itu dalam bentuknya antropos, bukan manusia aneh. Dia kalau antropos memungkinkan ya laki-laki dan perempuan ada di dalamnya. Dan lalu kemarin ada yang menanyakan, sekarang dibilang Kristus adalah putra Adam dalam tradisi Katolik, putra laki-laki yang kudus. Bahasa bisa sampai ke sana, gitu. Tapi saya mau lihat bahwa substansinya antropos, bukan aneh. Itu salah satu yang menarik dalam diskusi soal imago. Jadi imago yang multipolar, yang kontinum. Manusia itu kontinum, tidak bisa berhenti dalam
satu titik atau satu angle dan dibatasi karena saya bilang bahwa keragaman itu penciptaan Tuhan itu sesuatu keragaman yang menakjubkan, tidak bisa kita membatasi keragaman dari wilayah itu. Nah, terima kasih. Semoga menolong. Lalu yang kedua dari Pak Andreas terkait soal trauma ya. Sebenarnya saya lebih senang memakai teorinya Judith Herman sebenarnya. Ada sesuatu yang sistematis yang punya dimensi politik, kekuatan yang luar biasa itu dipakai untuk memberikan orang-orang besar, baik dari segi medis, teologis, bahkan politik. Jadi benar-benar tiga komponen ini mempressure orang-orang besar sehingga dia tidak memiliki otoritas terhadap tubuhnya. Ketika di luar negeri ternyata anak yang mengalami persep, misalnya ada ambiguitas itu, dia tidak boleh mengalami operasi bedah dulu, Pak. Kalau di Indonesia kan langsung buru-buru karena orang tuanya mau, wah ini air dan sebagainya. Lalu dia konsultasi sama dokternya. Dokternya bilang itu ini harus segera dioperasi karena ini dipandang penyakit sama medis. Sehingga orang tuanya ikut keputusan dokter. Padahal di luar negeri dalam konsep antropologi holistik relasional, pilihan etis, target etis itu operasi atau terapi penggantian sistem itu mengikuti keputusan hati pribadi orang yang terseks itu. Jadi holistik relasional itu dalam pendekatan ya, kemarin ya, tapi juga disebut sama Bu Sadari juga ya, soal ada mempertimbangkan relasi emosional, psikologis, spiritual dan biologis. Jadi tidak bisa medis itu memberikan operasi bedah sejak dini. Karena banyak sekali ketidakpuasan itu terjadi ketika remaja. Lalu bagaimana caranya? Nanti ketika dia dewasa baru berikan sebuah informasi apakah kamu mau operasi atau tidak. Karena banyak sekali kejadian yang mereka mengalami kecuali berat. Kenapa kok itu dilepas sejak dini? Begitu Pak. Jadi konsep traumanya begitu. Memakai model multidisipliner dan ini mengancam integritas korban yang tidak berdaya. Jadi dengan kekuatan otoritas dari luar, baik politik, teologis, mungkin sosial juga berdaya dan pekerja yang mengalami transmisasi nilai dan itu justru malah mengalami korban justru menjadi menjadi korban. Begitu Pak Andreas, semoga menolong. Terima kasih Pak Andreas, memang dari Andreas 1 Pak Andreas 2. Terima kasih untuk presentasi dan juga respons dan juga dua rekannya yang menyampaikan tanggapan. Kita lanjut dulu ke presentasi kedua, tapi jangan kemana-mana. Sudah itu kita beri respons dan kita berikan lihat sampai selesai sesi. Baik, silakan. Selamat siang. Saya perkenalkan nama saya Donald Stephen. Saya dari Serius Medan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa dan mendebarkan untuk mempresentasikan hasil paper ini. Judul paper saya ialah mendengarkan tubuh yang terluka dan menghentikan trauma atas kisah pelecehan seksual anak dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22. Tentunya kenapa saya ambil contoh Tamar, karena di sekitar kita banyak dan saya pikir banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di dalamnya pelecehan seksual terhadap terutama perempuan dan perempuan anak-anak itu sangat banyak. Sehingga saya mengambil sebuah contoh dari Tamar karena Tamar ini menjadi sebuah contoh anak perempuan saya pikir
dia juga sudah beranjak remaja yang memiliki peristiwa yang hampir sama, di mana dia dilecehkan oleh abang kandungnya sendiri, dan tentunya itu akan mengakibatkan trauma dalam dirinya sendiri. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu trauma. Di Alkitab hanya satu kata yang membahas mengenai trauma dalam cerita perumpamaan orang Samaria yang murah hati, dan itu diterjemahkan dengan kata luka. Yang kedua, trauma itu didefinisikan sebagai penderitaan yang tersisa dan tidak ujung pergi. Yang ketiga, penderitaan yang mematahkan kapasitas manusia untuk menghadapi peristiwa. Yang keempat, penderitaan yang tidak ujung pergi dan berpengaruh pada fisik dan jiwa. Keempat definisi ini saya ambil dari beberapa ahli trauma, teologi, Raymond, Capital, dan sebagainya. Dan tentunya menurut pendapat saya, trauma itu adalah penderitaan yang tertinggal dalam benak dan pikiran dan mental dari seorang korban, victim, yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Nah, salah satu penyebab trauma ialah kekerasan seksual. Kasus ini tidak banyak terkuak karena korban lebih banyak diam. Diam kenapa? Karena stigma itu yang pertama. Yang kedua, malu menceritakan karena sang pelaku itu biasanya berasal dari circle terdekat dari keluarga itu sendiri. Dan tentunya karena mereka diam, luka dan trauma itu akan diam dalam mental korban tersebut, dan justru pada akhirnya nanti mereka akan mengalami gangguan mental, tidak percaya diri, membunuh diri, bahkan berujung kepada bunuh diri. Itu yang paling menyakitkan bagi mereka yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Dan lebih parahnya lagi ialah tidak ada sangat sedikit konseling lanjut kepada para korban kekerasan seksual, dan biasanya konseling tersebut akan selalu mengatakan everything is gonna be okay. Itu dia. Sehingga menurut saya ini perlu dijadikan salah satu contoh bagaimana Alkitab dilihat sebagai narasi pemulihan atau resiliensi. Saya di sini menjelaskan mengenai hermeneutika trauma. Saya ambil ada empat istilah hermeneutika trauma yang saya ambil langsung dari teorinya Kak Septemi. Pertama, hermeneutika letak, hermeneutic of rupture. Yang kedua, hermeneutika tak tertutup, hermeneutic of the azebo, hermeneutika dialektik, dan hermeneutika tertinggal atau hermeneutika of remaining. Nah, hermeneutika dialektik ialah proses pemaknaan teks dengan perspektif resiliensi untuk mengungkapkan makna resiliensi dari narasi trauma bagi para penyintas korban agar korban tersebut menciptakan masa depan yang baik. Nah, setidaknya dalam hermeneutika resiliensi ini ada 3 hal. Pertama, hermeneutika dikatakan sebagai proses pemaknaan teks akan menghasilkan narasi trauma, dan selanjutnya akan menghasilkan hermeneutika pemulihan. Nah, yang saya ambil ialah kisah pelecehan utama dari 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 22. Di situ ada dalam plot cerita itu setidaknya ada 5 cerita. Pertama, memang rencana untuk melecehkan utama itu berasal dari abangnya sendiri. Sudah direncanakan karena keburu nafsu dengan memolekan utama. Yang kedua, malah sang pelaku meminta bantuan, meminta persetujuan, meminta dari orang lain yang sudah saudaranya sendiri untuk bagaimana agar si anak ini dilecehkan. Yang selanjutnya ya eksekusi rencana Amnon. Jadi Amnon langsung mengeksekusi dengan cara ditipu, disuruh masuk kamar, dan akhirnya terjadilah pelecehan seksual itu. Yang selanjutnya, walaupun si pelaku melaksanakan apa yang menjadi keinginan hatinya, tapi setelah dia melecehkan Tamar, dia merasa
dia tidak lagi menganggap taman, dan taman itu dianggap jijik oleh Amnon sendiri. Dan akhirnya taman pertama berbicaranya agar Amnon sadar dari apa yang dilakukannya. Tetapi karena Amnon tidak sadar, akhirnya taman tidak bersuara lagi di situ. Di Alkitab kita diceritakan secara jelas bahwa ada beberapa gestur dari Tamar yang menunjukkan perlawanan dari Tamar itu sendiri untuk memperlihatkan bahwa dia sebenarnya melawan walaupun dia dalam diam. Gestur pertama itu ialah dia keluar dari kamar tempat kejadian. Ada pergeseran dari private ke publik. Artinya membutuhkan sebuah keberanian dari Tamar untuk mempertontonkan kepada banyak orang bahwa dia sudah adalah korban pelecehan. Dan di dalam Alkitab itu juga diceritakan bahwa awalnya Tamar memakai baju jubah warna-warni. Dan ketika keluar dari Tamar, dia mengenakan jubah baju itu dan mengganti dengan baju dengan karung. Dan itu dimaknai sebagai sebuah pernyataan dari Tamar bahwa dulunya ia adalah seorang perawan. Kita mohon maaf, dalam Alkitab Perjanjian Lama, perawan itu selalu dilindungi dengan hukum Yahudi. Tetapi karena kejadian ini, Tamar tidak lagi menjadi seorang perawan, dan itu pastinya akan dicatat atau distigma jelek oleh orang-orang di sekitar Tamar. Tapi bentuk gestur dari Tamar itu yang luar biasa ialah dia mampu memperlihatkan ruang publik apa yang menjadi kejadian yang menimpa dia. Pergeseran dari ruang private ke ruang publik itulah yang menurut saya salah satu bagian dari resiliensi Tamar. Yang kedua, lemen atau meratap. Dalam teks Indonesia itu menangis, tapi dalam bahasa Inggris lemen, artinya meratap. Menurut saya ratapan itu juga merupakan sebuah ruang, sebuah space yang dapat diambil oleh si penyintas agar si penyintas dapat mengekspresikan kedukaan dan mengekspresikan bagaimana rasa sakit akibat luka yang digerakkan sesungguhnya sebagai dalam rangka bentuk recovery, artinya penyembuhan itu sendiri. Nah, dari dua gestur ini, gestur yang diceritakan oleh karakter ini memperlihatkan adanya gerak perpindahan tadi saya katakan. Yang kedua adalah lemen dalam bentuk yang biasa terlihat dalam bentuk tangis, menaruh abu, mengenakan jubah, yang merupakan bentuk perlawanan dari survivor sendiri. Dan di saat yang sama, dia adalah jalan pemulihan. Jadi gestur-gestur inilah yang dari narasi Tamar inilah yang saya anggap sebagai salah satu bagian dari resiliensi, dan para korban dapat selesai dari trauma ini jika mampu resilient. Itu dia. Dan dapat disimpulkan bahwa usaha simbolis Tamar yang diperlihatkan melalui gestur dialektik dapat dipakai bagi para penyintas trauma untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik pasca peristiwa kekerasan traumatis. Demikian presentasi saya. Terima kasih Pak Bupati Indonesia. Silakan rekan-rekan dua orang ada yang mau merespons. Satu lagi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih buat panelis yang sudah menyampaikan. Saya Morris Sampal. Menarik sebenarnya membahas ini, tapi saya mau sekedar pertanyaan konfirmatif saja. Tadi menggunakan istilah resiliensi, Jadi kalau saya memahami resiliensi itu adalah semacam jadi daya begas. Jadi daya lentur kemampuan seseorang untuk bangkit atau melawan terhadap tekanan yang ada pada dirinya. Jadi ketika pernah juga mengikuti studi pastoral CBA khususnya, persis seperti yang dikatakan oleh Kak Sekten dari bahwa pemahaman kami juga, saya sendiri, bahwa resiliensi itu bukanlah sesuatu yang dibangun begitu. Jadi kalau saya tidak salah dengar, dalam pengertian resiliensi itu
panelis mengatakan itu semacam usaha yang dibentuk. Nah, oleh karena itu ini hendak mengkonfirmasi kalau secara lebih lugas lagi, kalau menurut panelis di sini, kira-kira resolusi itu apakah dia memang dibentuk atau seperti yang saya mendukung apa yang dikatakan oleh Mas Hakim tadi, itu adalah gift. Dia sudah ada dalam setiap diri kita. Dan karena itu tugas kita untuk bagaimana menyentuh itu sehingga dia bergerak ke atas untuk melawan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ibu Tiffany ya. Baik, terima kasih. Saya mengambil apa yang tahu. Pertama-tama sebenarnya tidak langsung kayak apa yang pertanyaan, tapi saya jadi teringat dengan sebuah peristiwa traumatis yang saya yang mengalaminya, tapi orang terdekat saya, tapi rupanya itu meradiasi saya. Jadi begini, ini tadi kan bicara tentang hemat trauma. Bagaimana kalau kasusnya begini? Ke tamat begitu. Kalau tamat tadi kan saat dia mengalami peristiwa traumatis karena pelecehan seksual itu, dia kan tadi katanya melakukan pergeseran gestur dari privat ke publik. Lalu bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Saya punya saudara yang tinggal di rumah seseorang, lalu seseorang ini rupanya melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang saya kenal. Saya tidak mengalaminya, tapi setiap saya melihat orang itu ada rasa tanda kutip sangat disgusting. Tapi juga saya merasa bersalah dengan orang terdekat saya, tapi saya juga menuntut pertanggungjawab. Lalu gimana hermeneutik trauma menjawab pertanggungjawab, rasa bersalah? Kalau saya sebagai kalau yang tadi bilang saya menjadi crime. Terima kasih Pak. Silakan, sorry. Yang saya sepakat dari justru dari pemahaman dari paparan akademik tadi, saya baru melihat kalau resiliensi itu sudah ada dalam tubuh kita. Tetapi yang perlu juga diperhatikan bahwa resiliensi itu harus diusahakan terus-menerus dari dalam diri si survivor, si penyintas tadi. Kenapa? Karena yang paling banyak terjadi justru bukan diusahakan, tapi malah hilang. Karena mungkin malu dari istri dan lain sebagainya. Ini masih dalam konteks pelecehan seksual kepada perempuan, anak-anak. Belum lagi kalau ini berbicara tentang pelecehan seksual terhadap laki-laki yang mungkin lebih shameful lagi. Itu dia. Saya sepakat Pak, kalau memang pemahaman dari paparan Kak Teddy tadi. Dan yang kedua tentang dari Kak Tiffany, saya lupa istilahnya Kak Teddy apa tadi, trauma yang didera orang lain, secondary trauma, ya. Dalam hermeneutik of resilience ini saya belum mendapatkan bagaimana cara untuk meresiliensi orang yang merasakan secondary trauma. Dari penelitian saya sebelum saya dapatkan, mungkin nanti Kak Teddy bisa membantu. Bisa. Terima kasih Kak untuk masukannya. Yang pertama tadi sudah ya. Oke. Nah, rekan-rekan, kita masih punya waktu. Usulan saya, nah, ini kita sudah mendengar 2 presentasi, lalu kita sudah memberikan tanggapan dan juga sudah direspons. Saya mau saya tawarkan adalah begini, karena kan pasti akan ada yang presentasi lagi, supaya kita progresif, jadi saya tidak memberikan masukan yang sama setiap presentasi. Tentu untuk presentasi itu sendiri saya juga akan memberi masukan. Nah, oleh karena itu, untuk rekan-rekan yang akan presentasi, mungkin yang nanti sore nggak sempat, yang besok, kalau berdasarkan diskusi kita, rekan-rekan mau mengadakan perubahan, tidak masalah. Bukan perubahan topik ya, mengatakan, oh ini kayaknya kurang, mau dilengkapi, dan itu dipresentasikan besok. Tapi tolong diinformasikan. Ini karena saya mendengar diskusi, maka saya memberi tambahan. Jadi kita sama-sama melihat proses belajar. Bisa begitu ya rekan-rekan. Nah, saya ke sana dulu ya, kan bicara-bicara di depan. Nah, sebelum saya merespons kedua presentasi
untuk dibuatkan, dan rekan-rekan yang sudah memasukkan dan juga yang belum memasukkan, bukan karena tidak mau, tapi mungkin tidak sempat. Artinya topik yang dipilih memungkinkan dan sangat menjanjikan untuk menghasilkan pembaruan, dan ini yang umumnya dicari dalam jurnal. Hal-hal ini mohon dipertahankan. Jadi jangan menulis sesuatu yang menurut kita ini penting, tapi ketika kita melakukan pra-riset ternyata sudah banyak tentang intersex. Saya tidak pernah sama sekali mendalami hal tersebut. Jadi ketika membaca, rasa ingin tahu saya itu lebih besar ketimbang membaca sebagai draft artikel. Nah itu saja, sudah ada poinnya kalau reviewer membaca hal tersebut. Yang umum tidak ada di dalam seluruh teks yang diberikan. Ada 1-2 yang secara implisit ada, adalah hal yang sangat sentral di dalam karya akademis kalau dunia, yaitu thesis statement, gagasan utama. Kalau ini tidak ada, bukan hanya rekan-rekan menulis yang tersesat, kami yang baca tersesat, karena tidak tahu. Sama seperti kalau rekan-rekan mau ke rumah saya, ketuk pintu, lalu saya tidak kenal rekan-rekan, saya buka pintu kan saya tanya, ada apa? Maunya apa? Jangan masih di pintu rekan-rekan langsung mengatakan, seharusnya begini, enggak kan? Saya mau minta minum. Kenapa? Karena saya harus mau minum apa gitu ya. Jadi ini yang tidak ada, dan ini yang saya undang kita semua, baik yang akan presentasi maupun yang sudah pikir. Kalau di dalam, biasanya orang agak bingung, ini taruhnya di mana? Ya, kalau saya terlalu teknis, kalau informasi kan? Ini kan mirip dengan gagasan utama. Kalau kita menulis dalam artikel untuk jurnal berbahasa Inggris misalnya, biasanya itu tulisannya ada di sini. Sesudah ada kalimat I have you, atau this article I use, atau dari bahasa Inggrisnya artikel ini atau argumentasi utama artikel ini adalah wajib ada, tidak boleh tidak ada, hukumnya sunnah. Jadi tidak main-main, karena itu yang akan menentukan bagaimana saya akan mengerti tulisannya. Jadi begitu mau masuk atau menjalani sebuah rute, mapnya sudah jelas. Jadi kalau nanti sesudah studi institut, rekan-rekan yang ingat ini, untuk saya sudah berbahagia. Karena merumuskan ini tidak mudah. Karena semua yang porak-poranda, obo-obo itu akan dirumuskan hanya dalam satu kalimat, kadang-kadang dua. Saya sedang menulis artikel, itu yang membuat saya sering hilang. Acara makan malam saya hilang, karena saya masih punya deadline artikel. Di situ saya membuat artikel saya argumentasinya twofold, itu bisa. Jadi misalnya this article I use atau I have twofold argument, yaitu itu bisa. Tapi sejak awal harus. Ini berbeda dengan kalau kita khotbah kan, surprise-nya ditaruh di belakang. Sekolah minggu apalagi dulu sekolah minggu, taruh ceritanya di belakang, sekarang itu kan akademis bahaya, nggak boleh, harus. Mereka satu kami. Ini yang dilakukan. Jadi setiap penulis, rekan-rekan sudah tahu kan? Saya mau menulis tentang Andreas intersex. Lalu ada kata lagi trauma. Lalu ambiguitas ya, ambiguitas seks ya. Itu ini. Subjudulnya perspektif biologi tubuh ya. Apakah dalam thesis statement ini? Ya, jadi thesis statement itu nanti waktu di abstrak dia sudah harus muncul. Kalau ada abstrak yang tidak, ini akan bergantung jurnal
disuruh revisi. Beberapa bulan lalu saya diminta mereview, semoga penulisnya dari sini kan saya tidak tahu juga cara oleh jurnal Scopus Q2 untuk mereview sebuah artikel dari Indonesia, ada case yang diangkat. Menurut saya topiknya luar biasa, tapi ini nggak ada. Lalu ada yang paling clear tentang discrepancy. Ini masalah penelitian kan? Jadi kalau kita mau menulis atau meneliti ini harus kelihatan. Karena inilah dia yang akan menentukan konflik kita. Misalnya, intersex. Ada yang membahas trauma, ada yang membahas ambiguitas seks, ada yang membahas teologi hukum. Apa yang membuat discrepancy dari semua tema ini yang dilihat oleh penelitian Pampers? Dan itu yang dikatakan. Kembali, ini upayakan sebisa mungkin dalam business statement itu konsep yang paling inti, yang menurut rekan-rekan tidak ada satu orang di seluruh dunia ini yang memikirkannya kecuali saya, kecuali rekan-rekan. Itu ya. Lain-lainnya ada pendekatan teologis yang lain dan sosial juga bersama. Tapi ini wajib. Lalu yang teknis, kan rekan-rekan sudah biasa menulisnya. Nah yang saya tidak lihat, hampir di semua tulisan ada yang terlihat adalah kalau ini tujuan Anda menulis, how do you reach your goal? Kan harus dilihat. Bagaimana nih saya mau sampai ke situ? Bagaimana saya mau menunjukkan untuk sampai ke situ? Kalau saya mau menggunakan ini, membahas teks ini, teori siapa yang saya akan gunakan? Atau pemikiran siapa yang akan saya gunakan? Narasi siapa? Ini kan yang biasa kita kenal dengan interlocutors ya. Apakah interlocutorsnya satu, dua, pemikir, siapa mereka? Dan itu disebut. Nah, pertama, masukan saya untuk Pak Andreas. Ini tema yang luar biasa menarik dan penting. Belum banyak yang tulis. Dan kalau dia sedang menjadi tema penelitian disertasi, menurut saya sumbangsihnya nanti luar biasa. Okay? Yang saya baca ketika saya baca dan sangat mengapresiasi karena banyak informasi baru untuk saya. Dan reviewer yang membaca seperti itu, dia biasanya menjadi lebih generous. Reviewer menjadi agak tidak generous kalau membaca teks yang sudah banyak dibahas seperti Taman. Dan kalau kita mau mengambil teks yang kita tahu sudah banyak yang bahas, you have to be extra careful. Berarti kan ini tulisan saya harus super duper supaya reviewer mau baca. Oh ini belum. Lalu apa yang baru dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang dari semua teori yang disebut, apa teori utamanya? Nggak kelihatan ya? Itu dia. Ini yang tadi pagi saya katakan. Pak Andreas itu semua kuat sekali, tapi akhirnya yang terasa adalah ini, deskriptif analitis. Jadi saya tahu banyak, tapi saya tidak melihat apa novelty-nya, apa yang konstruktif. Jadi kalau ini mau saya bilang, tadi kan Pak Andreas pakai kata tubuh kontinum. Saya lalu buat catatan. Ini kan tentang ambiguitas ya. Ambiguitas tubuh. Lalu ada yang sifatnya kontinum. Belum final kan? Masih terus berlangsung. Lalu versus ada tubuh yang sudah final. Itu ini sama teologis. Akan bergantung dari sudut pandang.
Misalnya kalau mengambil dari pendekatan tubuh sakramental, karena itu yang dekat kan? Tubuh sakramental kan tubuh final dari satu pihak. This is my body, broken for you, is in for you, do this dan berbeda. Kalau itu mau diambil sebagai metafor atau analogi tubuh final, dipersoalkan dia. Ketika tubuh itu dipecah, dia kan lalu tidak final. Jadi bermain pada level imajinatif tersebut untuk memberi ruang secara logis bagaimana ini dikelola unfinished body. Kalau kasus yang tadi yang diangkat atlet itu, ya itu kalau kasusnya diangkat, jadi perlihatkan kebutuhan dia kan akhirnya adalah tubuh ini kan, tubuh yang sudah selesai. Nah secara teologis biarkan dia sebagai paradoks, karena di sana ada analisis kultur sosial. Kita tidak siap dengan tubuh yang sudah final. Sementara tubuh di dalam kekristenan, apakah itu tubuh final yang dibicarakan? Tubuh kita belum selesai. Tubuh kita masih berproses. Itulah maka waktu itu harus dipecah. Dan di gereja biasanya kalau sudah dipecah ditutup kan? Gak boleh. Kalau dipecah kan kita seperti ditutup, seperti kita mau selesaikan lagi tubuh. Padahal tubuh Yesus kan, this is my body, is broken for you. Do this. It's brokenness kan? Bukan dalam keutuhannya. Dari sana, jadi saya pakai percakapan pada level teologi. Ini bisa dibicarakan. Ini soal teologisnya akan menjadi sangat kuat. Jadi ambiguitas ditelisik dari pendekatan teologis tentang sakramental body itu tentu teologi Katolik. Kalau mau pakai perspektif trauma, lalu melihatkan apa yang terjadi pada Yesus, bisa pakai bantuan narasi Injil, apa yang terjadi padanya pada tubuh dia sebelum kesalib di sana. Kenapa finalitas itu dibicarakan justru dalam sesuatu yang berbeda? Ini luar biasa bisa powerful untuk bicara, karena tentu tulisan itu tidak akan menyelesaikan kasus interseksualitas, tapi mau memberi perspektif how do we respond dalam konteks stigmatisasi, traumatisasi dan sebagainya. Tubuh Tuhan kan tubuh trauma, dan ketika dia bangkit, tubuh trauma itu ada marginan bekasnya. Maka kita tidak, Injil tidak pernah mengatakan bahwa tubuh itu bersih. Tubuh itu bahkan ada lubang dan sebagainya. Ini satu perspektif yang bisa saya tawarkan di catatan saya juga untuk bisa melihat. Nah sekali lagi, kalau misalnya pakai ya, ini tidak harus pakai. Ini saya hanya menjelaskan sakramental dari sakramental. Jika ini yang dipakai di sini, mohon perhatian juga rekan-rekannya baru tulis jangan terlalu banyak istilah. Nanti kita pusing sendiri. Bagaimana kalau dia pakai istilah sendiri? Nah, kalau yang dipakai adalah, misalnya saya buat sederhana ya. Intersex, misalnya itu intersex ya, atau narasi intersex, atau suara intersex. Jadi kalau saya pakai 3 kata, analisisnya akan berbeda. Misalnya tubuh intersex, ambiguitas, dan luka. Sampai ini ya. Lalu membaca ulang. Jadi tubuh intersex sebagai tubuh sakramental. Kalau itu judulnya, kalau saya gereja, panggil saya pecah. Tapi sebagai teolog konstruktif, ini sangat luar biasa. Jadi think freely, being liberated, itu tugas kita sebagai teolog kita, karena kita mau mengajar orang. Itu yang dikatakan siapa? Tugas teologi itu menarasikan ulang apa yang kita belum bisa lihat.
Jadi tubuh kita punya, karena kekristenan adalah embodied faith, embodied religion, maka sekali kita bicara tentang tubuh, sumber kita sangat kaya. Tadi misalnya ya, Imago Dei sedang dikritik karena kita menggunakannya secara antroposentrik, seakan-akan kita aja yang image-nya, padahal ciptaan lain juga. Nah, tapi kalau mau pakai yang terpikir segera saya adalah sacramental body. Tapi ingat bahwa ini pendekatan Katolik. Kalau Protestan biasanya adalah covenantal body. Jadi tubuh perjanjian. Mana yang mau dipakai? Kalau kesini, perhatikan tubuh yang teranugerahkan. Pertanyaan paradoksnya adalah, ironi ya, kenapa menuju ke final? Kenapa kasus itu akhirnya menuju ke tubuh yang final? Ini laki-laki. Nah, ini bisa tidak diselesaikan. Let it be a paradox. Pasti bagus sekali ya. Yang pasti berikan ruang bisa untuk secara teoritis memikirkan kembali, karena sepembaca saya mungkin belum satu kedua itu membaca Sacramento Divine dari pengalaman interseks. Karena pernah kita membayangkan ketika Tuhan mengatakan inilah tubuhku, ku-nya itu adalah ku-nya interseks, sudah, iya kan? Coba siapa mau bilangnya? Nah, Pak Erik pasti mau. Nanti bilang saya bilang Pak Erik harus nih. Kalau saya kembangkan, tapi saya tidak perlu kosong, tapi untuk menawarkan bahwa you can think and be liberated, untuk memikirkan bahwa ya, kalau dibawanya ke sana, jadi image kita tentang Tuhan yang hidupnya dipecah itu menjadi sangat terbuka ya, untuk pengalaman-pengalaman yang tersebar, pengalaman-pengalaman trauma, dan pengalaman itu menjadikan pengalaman tubuh sang interseks itu embodied di dalam pengakuan gereja bahwa kita semua tubuh yang diberkati. Misalnya, ada silakan direspons dulu supaya saya minum dulu sebelum saya keluar. Silakan Pak Ikhlas kalau direspons. Ya, terima kasih banyak Mas Tony, banyak memberikan masukan berharga. Terus lanjutkan. Tapi ada beberapa yang saya beri biru, itu untuk saya ini bisa dipikirkan ulang. Sayang ini banyak sekali informasi yang tidak dirajut. Terlalu banyak ayat Alkitab. Dan saya kalau baca ayat Alkitab lebih dari satu dari itu kepala saya muter. Ini mana tafsirnya? Kenapa dua ini dipasang bareng seakan-akan ada koneksi, ternyata tidak tahu apa koneksinya. Jadi kita pasti bertanggung jawabkan. Kita pakai teks yang mana, kenapa teks itu ada di situ. Dan kalau kita mau dialogkan mesti clear dari atas. Jadi jangan pernah memberi kejutan dalam karya ilmiah. Jangan. Kita tidak butuh kejutan dalam karya ilmiah. Jelaskan supaya karya ilmiah itu maunya kita tahu kita mau kemana dan jangan tersesat. Walaupun Tuhan kita Tuhan yang sering. Oke? Nah, lalu dari trauma ke tubuh marginal, sebuah resistensi teologis ini, karena banyak sekali konsep-konsep yang menurut saya ini mesti dirajut dan tidak terlihat kaitannya. Kenapa? Karena itu tadi isi statementnya ya belum ada. Kira-kira saya tanya terakhir, kalau memakai sektor ekonomi dan seterusnya, kira-kira apa isi statementnya? Kalau tubuh interseks yang mengalami ambiguitas yang trauma itu adalah tubuh sakramental Kristus yang terluka. Jadi saya membayangkan imajinasi tubuh Kristus yang terkoyak, yang itu sebenarnya bisa masuk menjadi penguatan terhadap interseks. Mereka merasa bahwa ambiguitas ini tidak selesai sampai akhir hayat, sampai kehidupan selesai.
Oke, jadi kalau ini sudah ada sebenarnya penelitian untuk Kristus sebagai queer dan perspektif queer kalau dipakai teologi, selama kita mengatakan saya menulis tentang teologi tubuh, ingat bahwa teologi tubuh adalah dia sudah banyak sekali perspektif teoritisnya. Jadi segera saja, misalnya saya mau bicara teologi tubuh feminis. Lalu beberapa waktu lalu salah satu mahasiswa saya baru lulus ya, karya namanya menulis tentang ekologi, tapi fast fashion. Lalu dia mau menelisik tentang perusahaan lingkungan air ya, karena fast fashion itu dan untuk perempuan. Lalu dia cara menulis, saya pakai teori apa ya? Lalu saya beri signal, saya teori tubuh, tubuh feminis, tapi apa hubungannya dengan ekologi? Jadi cara berpikirnya ini saja dikembangkan, akhirnya tiba pada perspektif yang dia bangun, yang dia sebut ekoteologi feminis tubuh. Apakah itu mungkin? Kan mungkin dalam eksperimentasi teologi. Dan di sana tubuh feminis itu dilihat sebagai dimensi yang berkelindan dengan perusahaan lingkungan, misalnya seperti itu. Jadi tubuh intersex adalah tubuh sakramental Kristus yang queer. Mana? Itu definisi. Bukan argumentasi. Itulah argumentasi yang tidak pernah instan. Karena itu seperti aku momen. Ini saya dan di situ sebenarnya eksplorasi kita ketika kita menulis. Tapi pasti dapat karena idenya sudah ada. Tinggal merumuskannya, karena sekali thesis paper itu dibuat dengan tepat, garis besar tulisan sudah terlihat. Jadi thesis paper bisa memperlihatkan mau garis besar tulisan berarti ada 3. Kenapa? Karena ada kata kunci dalam thesis paper. Dan itu akan memudahkan ketika rekan-rekan menyusun abstrak, lalu dengan keywords-nya. Jadi penulis yang punya sudah kita udah tahu waktunya. Umumnya ini, karena waktu saya menulis itu memang gaya Amerika sebenarnya, tapi waktu saya mencoba menulis untuk beberapa penerbitan di Eropa dan Asia, dipakai tidak masalah tulisan saya diterima dengan model seperti itu. Oke, nah sekarang semoga masukan saya berkenan. Kita pindah ke resiliensi ya. Nah ini menarik. Ada dalam saya. Oke. Jadi saya baru memberi catatan. Yang pertama, ketika menggunakan kata mendengarkan tubuh yang terluka, ini kan judul ya. How do you listen to the voice? Bagaimana kita mendengarkan? Jadi kata itu jangan cuma begitu kita menggunakan mendengarkan, berarti dalam teks kita harus menguasai kata mendengarkan itu yang teknis. Lalu yang kedua, tadi kan ditanya ya oleh Pak Morris, resiliensi itu gimana didefinisikan dalam konteks tulisan ini. Lalu dalam tulisan yang tadi sudah dijawab oleh Pak Dono, bahwa Tamak itu membuat kekerasan yang terjadi padanya di ruang privat itu menjadi publik kan? Di situ kan akhirnya dari paper ini. Apa yang terjadi ketika di dalam kisah itu, Tamar ke rumah Absalom kan? Dan di sana di dalam teks aslinya disebut dia diam. Ibraninya somema kalau bersama, wasted, udah nggak dipakai. Seperti kalau kita pakai kantong plastik isikan busuk, di mana dia? Nggak ada di publik lagi dia, hilang. Nah ini untuk saya penting, makanya saya bertanya kenapa yang dipakai hermeneutika resilience? Kenapa bukan hermeneutika retak? Karena itu lebih cocok sebenarnya. Bergantung karena ini analisis teks ya, bergantung pada teks ketika kisah itu membuat Tamar diam. Karena Absalom lah yang melanjutkannya dalam bentuk kekerasan. Lalu untuk teks mestinya mampu mengatakan ketika sang korban itu diam, lalu bagaimana kita membaca supaya suara itu terdengar? Persoalannya adalah
2 tesis yang saya bimbing sudah menggunakan ini. Gitu. Ada satu yang monografnya sudah terbit, itu berdasarkan kasus dan tidak dipakai lagi. Lalu satu dari misal kasus Papua. Jadi dan dua-dua menggunakan teks sama karena pendekatan mereka berbeda. Nah kalau mau pakai pendekatan resiliensi, kalau mau bertahan pada gestur itu tidak masalah. Tapi tetap setia pada teks, karena teks itu diakhiri dengan tamat being silence. Nah kalau demikian berarti pendekatannya rekonstruktif. Pendekatan rekonstruktif itu mesti diperlihatkan karena teksnya diam atau mendiamkan, pembacanya bagaimana? Kan gitu. Ketika kita membaca teks dan kita mendengar teks dan teks juga didengar kita, lalu suara yang di dalam teks dan suara di luar teks termasuk suara kita itu diterima dalam bagian tersebut. Jadi pertanyaan penting untuk saya ketika menggunakan hermeneutika terdengar, lalu dipilih mau yang mana, kalau mengatakan bisa hermeneutika tak tertutur itu juga bisa. Lalu definisikan ini diambil dari Septemi Lakawa, tapi seorang Dona mengatakan hermeneutika tak tertutur dari Lakawa, ini caranya tak tertutur dari Lakawa, saya definisikan ini. Berdasarkan pendekatan ini, saya membaca ulang kamar sehingga kamar yang didiamkan suaranya terdengar analogikal. Dan itulah sebuah pendekatan hermeneutik yang membuat teks itu terus menjadi relevan. Karena pada dirinya sendiri, kisah kamar itu sebenarnya sebuah kisah yang darinya kita belajar tentang the abuse of power dalam ruang domestik, incest. Itu semua terjadi. Dan kalau untuk jelas, ini saya katakan dalam paper ini, ketika membuat plot cerita, ini sayang karena terlalu rapat ya. Tidak ini apa mana ini hermeneutika baru yang digunakan untuk membaca plot ini. Apakah ada yang berubah dari cara pembacaan plot tersebut? Sehingga pengertian kita terhadap plot itu dipertajam. Oh iya ya, saya tidak lihat. Jadi kalau misalnya plotnya saya balik ya, ini hanya ini. Plotnya misalnya plot cerita taman, ini kan yang diikuti oleh Madonna adalah plot biasa kan? Kalau saya think outside the box, atau thinking otherwise, plot cerita taman, saya mulai misalnya dengan somema. Diam, wasted, tidak ada harganya. Dan dari sana berarti yang mau didengar cerita atau suara yang sudah dibuat diam karena dianggap tidak berharga, bau, busuk, pelik, dan sebagainya. How do you listen to that? Sebagai suara yang dari dalamnya, kalau secara iman, dari dalamnya Allah juga bertutur. Ini tidak dimasukkan dalam tuturan, tapi kalau untuk refleksi iman itu saya kira menjadi menarik. Kalau itu belum pernah ada yang tulis, dibaca terbalik ya, baca terbalik lalu langsung suara sinema, suara sang, the voice of the Holy Spirit. Jadi tubuh yang sudah rusak dan itu makanya lumpuh. Jadi bermain kata dia sudah bermain pada simbol. Ketika dia memasang duduk, koyak, dada, dan seterusnya, kotor kan? Dan itu dihubungkan dengan yang wasted itu sehingga tamat kita dengar tanpa Amnon dan Absalom first. Dia yang menjadi tokoh cerita tamat. Ini yang sebenarnya perspektif trauma itu tamat. Jadi bahkan sejak plotnya itu dikritisi. Jadi ketika plotnya sudah dikritisi, ketika misalnya ya ada orang yang membaca artikelnya Donald Samuel gitu, Scopus 1 misalnya, orang langsung ngerti ya, saya kok gak pernah mikir ini, gimana kalau saya coba dengan judul The Wasted Body, Graceful Voice. Ide aja, karena saya udah berkurang. Langsung fokus. Jadi jangan suka basa-basi kan. Kalau tulis artikel, ingat kita menulis artikel, menulis cerita.
To the point, harus to the point. Lalu ada satu lagi, usahakan jangan menggunakan, tadi ada di mana itu kata titik-titik tentunya, jangan, itu opini, jangan, atau harus. Memang kita sudah sedang memberi nasihat konseling ya, kita sedang menulis, berargumentasi dan memberi bukti valid bahwa orang yang berteologi itu we know how to do it. Dan orang tidak menganggap enteng lah yang berteolog ketika dalam berargumentasi. Lalu di sini ada kalimat setelah tubuh yang bersuara kemudian dia meratap atau menangis dan juga ini jangan dipisah ya, dibuat pack gitu, karena disinilah perspektif trauma itu. Karena cara membaca trauma itu yang menjadikan trauma menjadi center of the narrative. Lalu diambil kisah-kisahnya yang dipikir semua dari kisahnya dia, dibuat ke tengah. Maka dari sana orang akan melihat ini yang terjadi ketika kita mendengar kembali kisah ini dari suara yang tadinya kita tunjukkan. Silakan merespons. Terima kasih Kak untuk masukannya. Seperti akan disesuaikan dengan masukan yang sesuai. Terima kasih. Nah, artinya adalah masukan ini kan tidak bisa dan lama gitu. Karena bukannya diminta dari ya, saya masukan perspektif dan besok dari segi teknologi, lalu ada tips untuk menulis artikel saya berikan supaya kita tidak overwhelmed ketika kita menghasilkan tulisan dan selama kita tahu apa sih sebenarnya diartikan dari tulisan ini, tentu setiap jurnal pada Veritas siapa misalnya UKDW Matematika, setiap jurnal kan punya aturannya ya, kita harus ikuti itu. Tapi yang paling basic apapun pasti orang akan cari tahu apa novel ini, apa yang baru, apalagi kalau disertasi apa yang baru. Dan karena itu kita juga mesti berlatih business statement. Kira-kira apa business statement? Nah kalau itu dipakai, tadi katanya dia sudah ada PDF-nya yang Seibol, itu bisa dipakai buku yang Seibol itu. Lalu untuk membantu perspektif hermeneutika tertutur. Jadi kita memanfaatkan teori untuk dipercakapan dengan pendekatan pembacaan teks. Jangan membantu juga dengan membaca kembali kisah tamar dari perspektif analis. Itu akan menolong. Sama. Jadi yang penting adalah orang mesti tahu, membaca ya, reviewer, bahwa artikel kita ini kita pilih, kita kelola dengan pendekatan yang strategis dan pasti menghasilkan sesuatu yang baru. Nah itu juga akan menolong untuk rekan-rekan mengambil keputusan dalam menulis jangan kehilangan suara kita. Pastikan semua yang kita gunakan, sumber-sumber yang kita gunakan menolong supaya suara kita makin menjadi clear, makin menjadi jelas. Demikian, rekan-rekan kita tepuk tangan lagi untuk